antikristus itu bersifat impersonal atau personal? Personal itu pribadi. Impersonal artinya tidak bersifat pribadi. Jadi apakah antikristus itu bersifat personal? Artinya ada seseorang yang disebut antikristus, ataukah bersifat impersonal? Ini penting untuk dipikirkan karena ada yang beranggapan bahwa yang namanya antikristus itu hanyalah sebuah istilah yang dipakai sebagai gambaran dari orang-orang jahat atau sebagai personifikasi dari prinsip-prinsip yang menentang Kristus. Shalom sahabat Efata Kebenaran. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan sahabat di channel ini. Saya berterima kasih karena sahabat sudah mampir dan mengikuti channel ini sampai hari ini. Saya berdoa kiranya Tuhanlah yang membalas dan memberkati kita semua. Channel Efata Kebenaran membahas khusus tentang tanda akhir zaman atau peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di akhir zaman. Dalam bahasa teologianya adalah eskatologi. Kita akan belajar tentang akhir zaman dari berbagai sumber. Semoga channel ini boleh memberkati kita semua. Tidak perlu berlama-lama lagi, mari kita langsung saja mendengarkan khotbah tentang akhir zaman dari hamba Tuhan yang luar biasa ini. Namun sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, kami siap dibekali oleh kebenaran firman tentang nubuatan, tentang tanda-tanda akhir zaman, hal-hal yang akan terjadi di masa depan. Berikanlah kami kemampuan agar kami dapat mengerti rencana Tuhan atas kehidupan kami dan dunia ini. Ajar kami Tuhan agar kami mempersiapkan diri menghadapi hari-hari yang akan datang ini. Kami siap diberkati oleh hamba-Mu ini. Berkatilah hamba-Mu ini, berkati pemberitaan firman Tuhan, berkati kami semua. Demi nama Yesus. Amin. Hal kedua yang kita mau pelajari, apakah antikristus itu bersifat impersonal atau personal? Personal itu pribadi. Impersonal artinya tidak bersifat pribadi. Jadi apakah antikristus itu bersifat personal? Artinya ada seseorang yang disebut antikristus, ataukah bersifat impersonal? Ini penting untuk dipikirkan karena ada yang beranggapan bahwa yang namanya antikristus itu hanyalah sebuah istilah yang dipakai sebagai gambaran dari orang-orang jahat atau sebagai personifikasi dari prinsip-prinsip yang menentang Kristus, yang terus-menerus menentang Allah dan kerajaannya di sepanjang zaman, kadang melemah, kadang menguat, dan lain sebagainya. Ada satu lembaga riset namanya Lifeway Research. Dalam sebuah riset mereka mencoba mencari tahu apa pandangan pendeta-pendeta di Amerika tentang antikristus. Lalu saudara, dari hasil riset mereka, survei mereka itu adalah 49% pendeta percaya bahwa antikristus itu adalah seorang manusia yang akan muncul di depan sana. 49% pendeta percaya demikian. 12% pendeta tidak percaya adanya antikristus. 14% pendeta percaya antikristus, tapi itu bukan orang. Itu hanya personifikasi kejahatan. Jadi akan ada banyak kejahatan, dan kejahatan itu disebut dengan kata antikristus. Dan sisanya mempunyai jawaban yang lain. Jadi saudara, artinya adalah bahwa
Antikristus itu bukan seseorang yang muncul di ujung atau di masa depan. Itu hanya semacam suatu prinsip, suatu pengaruh, suatu kekuatan kejahatan saja. Mengapa ada yang menafsirkan demikian? Karena dalam 1 Yohanes 4 ayat 2 dan 3, Rasul Yohanes menyebutnya sebagai roh. 1 Yohanes 4 ayat 2 3. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa dia akan datang, dan sekarang ini dia sudah ada di dalam dunia. Di sini ada istilah roh antikristus. Nah, istilah roh ini bisa berarti prinsip, bisa berarti suatu semangat anti terhadap Kristus atau terhadap kekristenan. Jadi, yang namanya antikristus itu bukan orang, tapi ada semangat perlawanan saja terhadap Kristus. Itu menurut tafsiran yang demikian. Jadi melihat antikristus sebagai sesuatu yang bersifat impersonal. Nah saudara, saya mau menanggapi ini. Pertama, apa sih maksudnya roh antikristus ini? Kalau kita melihat 1 Yohanes 4 ayat 23 ini ya. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Roh yang mengaku Kristus itu dari Allah. Apa maksudnya roh di situ? Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Apa maksudnya roh yang tidak mengaku? Roh itu adalah roh antikristus. Nah, sekali lagi, apa maksudnya roh? Mayoritas penafsir menganggap bahwa roh di sini itu bukan dalam pengertian roh sungguh-sungguh. Tapi roh di situ itu artinya pengajar. Seperti kata Adam Clarke, istilah roh digunakan untuk menyatakan orang yang menganggap diri sebagai dan mengajar di bawah pengaruh roh. Jadi semua orang yang mengajar firman Allah atau berkhotbah, mereka mengklaim dapat dari roh. Entah Roh Kudus atau roh apa saja, pokoknya dapatnya dari roh. Sehingga roh di situ itu bicara tentang pengajar. Jadi kalau saya mengajar saudara dengan benar, atau saya mengajar saudara yang benar tentang Kristus, maka saya roh yang benar. Tapi kalau saya mengajar saudara salah, menyimpang dari Kristus, maka saya adalah roh yang anti Kristus. Jadi roh di situ itu adalah pengajar. Kalau roh adalah pengajar, maka coba kembali ke 1 Yohanes 4 ayat 23. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku, maksudnya setiap pengajar yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh, setiap pengajar yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu, pengajar itu adalah roh antikristus. Nah, kata roh di sini harus dipahami sama seperti karunia membedakan roh. 1 Korintus 12 ayat 10. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa mengadakan mujizat, kepada yang lain memberikan karunia bernubuat, dan kepada yang lain dia memberikan karunia membedakan macam-macam roh. Nah, apa yang dimaksudkan dengan karunia membedakan macam-macam roh? Itu bukan karunia untuk membedakan ini roh setan, ini roh gentayangan, bukan. Karunia membedakan roh itu adalah karunia untuk mengetahui apakah seorang pengajar sementara berbicara dalam kebenaran atau menyimpang dari kebenaran. Kalau saudara mempunyai karunia seperti itu, saudara dengar khotbah orang, saudara tahu, wah ini khotbahnya benar, wah ini khotbahnya menyimpang, wah ini khotbahnya sesat. Saudara dengan mudah tahu bahwa seorang pengajar sedang menyimpang. Itu namanya karunia membedakan macam-macam roh. Maka rohnya tidak berarti harfiah betul-betul makhluk roh, tidak. Itu bicara pengajar. Maka roh antikristus
itu tidak bisa diartikan hanya semangat atau prinsip yang anti terhadap Kristus. Kedua, saudara, penggambaran antikristus dalam kitab Daniel kelihatannya menunjuk pada satu pribadi. Coba lihat Daniel 7:25. Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Ia berusaha mengubah waktu dan hukum, dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa, 2 masa, setengah masa. Ia itu menunjuk pada orang. Daniel pasal 8, 23-25. Dan pada akhir kerajaan mereka, apabila orang-orang fasik telah penuh kejahatannya, maka akan muncul seorang raja. Itu orang. Seorang raja dengan muka yang dalam dan yang pandai menipu. Kekuatannya akan menjadi hebat, tapi tidak sekuat yang terdahulu. Dan ia akan mendatangkan kebinasaan yang mengerikan, dan apa yang dilakukannya akan berhasil. Orang-orang berkuasa akan dibinasakannya, juga umat orang kudus. Dan oleh karena akalnya, penipuan yang dilakukannya akan berhasil. Dia akan membesarkan dirinya dalam hatinya, dan dengan tak disangka-sangka banyak orang akan dibinasakannya. Juga ia akan bangkit melawan raja segala raja, tetapi tanpa perbuatan tangan manusia ia akan dihancurkan. Daniel menggambarkan sosok antikristus ini sebagai ia seorang raja. Itu berarti betul-betul orang. Daniel 11 ayat 36. Raja itu berarti orang. Raja itu akan berbuat sekehendak hati. Dia akan meninggikan dan membesarkan dirinya terhadap setiap Allah, juga terhadap Allah yang mengatasi segala Allah. Dia akan mengucapkan kata-kata yang tidak senonoh sama sekali, dan dia akan beruntung sampai akhir murka itu, sebab apa yang telah ditetapkan akan terjadi. Jadi nubuat tentang antikristus ini ada dalam 3 pasal kitab Daniel. Daniel pasal 7, pasal 8, dan pasal 11. Apa artinya itu? Di bagian berikut saya akan jelaskan dari sudut pandang antikristus, dari sudut pandang kitab Daniel. Nah, jadi saudara, dalam nubuatan Daniel jelas bahwa sang antikristus itu disebut sebagai raja itu, atau ia, atau muncul seorang raja, atau kata gantinya dipakai di sana. Berarti itu adalah orang. Terus dalam 2 Tesalonika 2 ayat 3, janganlah kamu memberi diri disesatkan dengan cara bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu harus datang dahulu murtad, harus dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Manusia durhaka. Di dalam Alkitab King James bahasa Inggris, the man of sin. Manusia dosa atau manusia durhaka. Lalu yang harus binasa, the son of perdition, anak kebinasaan. Manusia durhaka, manusia berdosa. Itu berarti betul-betul ini seorang manusia. Yohanes memang bicara roh antikristus, tapi Yohanes tidak hanya bicara soal roh antikristus, tapi dia bicara tentang seorang antikristus. 1 Yohanes 2:18. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Berarti antikristus itu adalah orang. Di dalam bahasa Yunaninya dipakai kata sandang ho antikristos. Maka terjemahan yang tepat itu adalah sang antikristus dalam bahasa Indonesia, atau dalam bahasa Inggris seperti dalam terjemahan NIV diterjemahkan the Antichrist. Ya, the Antichrist is coming. Sang antikristus akan datang. Ini berarti betul-betul orang. Lalu saudara, dalam kitab Wahyu, dia juga digambarkan sebagai seseorang, walaupun dalam bahasa simbolik. Wahyu 19 ayat 20.
Maka tertangkaplah binatang itu bersama-sama dengan dia nabi palsu, yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya, dan dengan demikian menyesatkan mereka yang menerima tanda dari binatang itu, yang telah menyembah patungnya. Keduanya dilempar hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Wahyu 20 ayat 10. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu. Kalau dia masuk neraka, kalau antikristus hanya semangat, bagaimana semangat bisa dilempar ke neraka? Kalau antikristus hanya prinsip, bagaimana prinsip dilempar ke neraka? Kalau ini dilempar masuk neraka, itu berarti harus orang. Karena itu saudara, ada juga yang mengatakan Kristus adalah suatu pribadi. Karena Kristus adalah suatu pribadi, maka sang lawan antikristus harus pribadi juga. Karena itu William Cox mengatakan begini, antikristus bisa didefinisikan sebagai musuh Kristus yang merupakan manusia setan. Karena dia betul-betul manusia, tapi dia sumbernya atau asal usulnya dari setan, maka dia merupakan manusia setan yang akan muncul sebelum kedatangan yang kedua kalinya sebagai penindas dan penganiaya dari orang-orang Kristen. Karena itu saudara, adalah pandangan yang benar bahwa nanti di sana muncul satu orang manusia setan yang disebut kitab suci sebagai antikristus. Maukah saudara bertemu dengan dia? Jadi ini betul-betul orang. Terima kasih sahabat sudah mendengarkan khotbah tentang akhir zaman. Saya yakin dan percaya kita semakin bertambah hikmat dan bertambah referensi tentang akhir zaman. Channel ini dibuat secara sadar untuk mengumpulkan pembahasan tentang akhir zaman, nubuatan tentang akhir zaman, agar kita punya satu channel membahas khusus tentang kejadian-kejadian di akhir zaman. Para pembicaranya juga dari berbagai interdominasi, baik dari Protestan, karismatik, Katolik, dan berbagai pendeta di seluruh Indonesia, tentunya yang membahas tentang akhir zaman. Semoga channel ini memberkati kita semua. Firman Tuhan mengatakan Matius 13 ayat 39, musuh yang menabur benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Matius 22:23-24. Pada waktu itu, jika orang berkata kepadamu, lihat, Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. 1 Tesalonika 4 ayat 15-16. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Matius 24 ayat 24. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Matius 26 ayat 64. Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Tuhan akan menjemput kita di langit, dan kita akan datang menyongsong Dia di langit, sampai nanti kita akan memerintah di kerajaan 1000 tahun. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pemaparan firman Tuhan tentang akhir zaman yang disampaikan oleh hamba-Mu yang luar biasa ini. Berkatilah hamba-Mu ini, pelayanan, keluarga,
Setiap pekerjaan yang dia kerjakan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Kami yang mendengarkan firman ini berterima kasih Tuhan, karena kami semakin bijaksana menambah referensi baru tentang akhir zaman. Apa yang harus kami lakukan menjelang akhir zaman, tentunya harus mendekatkan diri, melekat dengan Tuhan, sehingga ketika waktu itu tiba, kami diangkat dan bersama-sama dengan Tuhan di langit dan akan memerintah di kerajaan 1000 tahun nantinya. Terima kasih Tuhan, demi nama Yesus. Amin. Từ lâu nấu cho mình tác lỗi bởi sẩy bù phá y chẳng mày dầu giá bù phá tê cháu trong sai liệu tê lưng ở tàu in nấu nè tê cháu xin cồn tê cháu xin nè cho mình nói xin bay bài đê tròi đê dẫn đê quay à mày tu xin nào muốn tới lịch xa tán tê nè cháu ngạo mày mòn chùi bù phá áo tê đọc lên nó tê cháu khai sĩ sẽ quay cha xin nào mà bài đê bây giờ cho mình trả xin nêu bên ngoài với bài sa tan nhà bù phá cho mình không hay nào như vậy mình đi luôn tàu thằng này bây giờ đi tập sa tan và trả xin vào cái một bù phá bay cho bên phần ăn bay tối lầu càng thì pay mà thằng pay mặt bây ăn xây dựng cái lò mình phần play mà nè cho chơi miền bù phá cháu bù phá nè đi dùng cho vần mà cháu ăn xây dựng cái lòวันใดจัดเตี้ยจะอยู่ไหนเตี้ยเจ้าเพี้ยนำมากูต้องใส่ตูต้องใส่แต่ไปจะใจเหม็นเตี้ยเจ้าเหลวไปเตี้ยกูทันอีกไงไหนเตี้ยจะไอ้หญิงเตี้ยมันเจ้ากันผู้ชายแนวกันไม่ยังแนวเตี้ยเจ้ากันมานี่จะเจอกันไปป่ายเตี้ยcô cần phải lấy phải cô nên xây giải kỹ bây giờ bù phá tới cho cháu ăn xuân neo cần giấu cái xảy mà cho mày qua giấu tiền cha ăn xuân cây này mày cô mà nè mình ban này lại bù phá cho sang cần giả cô mà cây mình chân kín nào mà ngày tôi này kín tôi này cho ngày thay bây giờ in đâu cần và bù phá hô xí trong xảy cần quay mấyวันnè tu pay tu satani bản năng càng đấy thì giờ không năng lâu màไปลกกันหยาผู้ฝาติดลาแบบตัวนี้กินหยาซ้อมมาตอนเด็กกันโซ่ติมให้ตัวนี้กินหนาวไปยากันจะต้องไปกลางกินน้ำมันลงไปกินลงไปจะไม่ฝามละnhư vậy bố phá càng bố giá soi cần lòng mình thái đi vào nè bây giờ cần lòng mình phạm cho bố phá khát tuấn mấy như bố phá mình nó phạm nó mình soi cần lòng mình phạm soi miếu con căn này nào soi cho khát tuấn mấy tổng nhà bạn nón phe với căn sung thu phe có bên này nào bây giờ quay cần lòng mình bố phá chảo màยิงผู้ฝ่ายเอานางเหล่านี้กันจูนำทางเบียกทายาในกันฝ่าไปซอยกันเราอย่างย้อนเลยกาได้เปิดใส่หาอะไรกันจูไปหันนั้นจะใส่จังไปป่ายเหมียวไปจ่อยต้องใส่làไอ้ตอกเลียงเจ้าก็ปันไปหัดต้องเปียกในกันผู้ฝ่าไปก็อย่ามาใจกันเหล่าหัดไปเลยหัดจนมันในกันนั่งฝ่าลักไปหนาวผู้ฝาว่ากันเราต้องหลงว่านำไปกันเมียวคนกันในหนาวก็อย่าผู้ฝานี้ที่ยันใจหันนิ้นกันยังไงกันเราเหม็นไอ้หญิงได้มาเจ้าเปียได้จะให้อีหลอกตกเตเยซูร้อนเสียใจมาเจ้าฝามกันเราไปยาอีเตกันเราจะไม่ไงงงยังไงเยซูเรามาฆ่าลอยกันเราGiêsu vậy liệu nó cháu phạm cần lao cho ngài tha yêu sĩ sĩ cha ní ông lúc thế mà sao phạm cần lao bay ông nhà cần lao sân Giêsu bay nhìn xa kia còn mà tảoไปเกมGiêsuไปนี่ทั้งเบ็กกันเราทายา
Một khoan chỗ này khăn phá bay và bù phá dấu chính xây. Bọn em sân nhé sẽ lo ní, vì thái giá nênจะไปเกมไพ่ไปที่ไต้ฟุ้งmìnhไต้ต่อยbù phá cháu tỷ bóไพ่ซอยวงอยากกันเราไปเกมเยซูหนาวมีตั้งหวังเขาบù pháบำเขาเยซูก้าวหนาวไปไพ่ไปเกมไพ่จะลองปีไปโยโหโยคำวางกันเราเกมเยซูนี้กันเราท้ายยาจนไอ้คันเตียงฝาไปอีว่าเยซูจะใจต้องกองเนาะไปกันเที่ยวข้าเราต่อแนวขึ้นไปหน้าทั้งปูฝาตั้งหน้าบางอย่างตัวสัญญาโซนี้จนในคันฝาไปว่าปูฝาหน้าเยาจึงใส่Terima kasih sudah melihat video pendek tentang rencana Allah untuk kehidupan manusia. Sejak dari awal Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Dia juga sudah merencanakan akan keselamatan manusia melalui pengorbanan anaknya yang tunggal. Tidak ada cara lain selain menerima Tuhan Yesus yang adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang bisa bertemu dengan Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah yang menjadi jembatan seperti video yang kita barusan lihat. Jadi rencana Allah itu sangatlah sederhana. Rencana keselamatan yang diberikan Allah sangatlah sederhana. Mari kita lihat artikel berikut ini. Rencana keselamatan Allah yang sederhana namun penuh kuasa. Hai kawan, saya akan mengajukan pertanyaan yang paling penting di dalam kehidupan ini. Kebahagiaan dan kesusahan Anda di masa akan datang bergantung pada jawaban Anda. Pertanyaannya adalah, apakah Anda sudah diselamatkan? Ini bukan pertanyaan tentang perbuatan baik Anda, bukan juga apakah Anda anggota gereja, tetapi apakah Anda sudah diselamatkan? Apakah Anda yakin akan masuk surga setelah meninggal dunia? Alkitab berkata bahwa untuk dapat masuk surga, seseorang harus dilahirkan kembali. Dalam Yohanes 3 ayat 7. Yesus berkata kepada Nikodemus, kamu harus dilahirkan kembali. Karena yang dilahirkan dari daging adalah daging, yang dilahirkan dari roh adalah roh. Dalam Alkitab, Allah memberikan rencana bagaimana caranya untuk dapat dilahirkan kembali, yang berarti diselamatkan. Rencananya sangat sederhana. Anda dapat diselamatkan hari ini juga. Bagaimana caranya? Langkah pertama, Anda harus sadar bahwa Anda adalah orang berdosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang lahir dengan hati yang berdosa, hati yang dari daging. Anda adalah orang berdosa dan terpisah dari Allah karena dosa. Sebab upah dosa ialah maut. Roma 6 ayat 23. Ini artinya pemisahan kekal dari Allah di dalam neraka. Manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Ibrani 9 ayat 27. Tetapi Allah sangat mengasihi Anda. Dia telah memberikan anaknya yang tunggal, Yesus, untuk menanggung dosa Anda dan mati untuk Anda. Dia, Yesus, yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. 2 Korintus 5 ayat 21. Yesus harus meneteskan darahnya dan mati karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Imamat 17 ayat 11. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ibrani 9 ayat 22. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Roma 5 ayat 8. Meskipun kita tidak dapat mengerti bagaimana caranya, Allah berkata bahwa dosa-dosa setiap orang yang percaya kepadanya telah dibebankan kepada Yesus dan Ia mati untuk kita. Dia dijadikan pengganti kita. Ini adalah kebenaran. Allah tidak dapat berbohong, kawanku. Sekarang Allah memberikan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Kisah Para Rasul 17 ayat 30. Langkah kedua adalah pertobatan. Pertobatan ini adalah sunat hati.
Kalau di perjanjian lama Tuhan minta Abraham, Kejadian 17, dan semua keturunannya disunat sebagai tanda perjanjian yang kekal. Makna rohaninya adalah dalam perjanjian baru Tuhan Yesus memperkenalkan tujuan dari sunat jasmani adalah sunat hati, yaitu secara rohani. Sunat jasmani dilakukan sebagai upaya memurnikan diri dan dari aspek medis dapat menghindari sejumlah sakit penyakit. Sunat hati secara rohani memurnikan hidup kita dari dosa dan maut. Yeremia 4 ayat 4 berkata tentang sunat hati supaya terhindar dari murka Allah. Perbuatan-perbuatan yang jahat adalah kehidupan yang tidak takut akan Tuhan, tidak hidup mengasihi Dia dan tidak beribadah kepadanya. Sunat hati berarti bertobat dari kehidupan yang jahat dan menaati Tuhan. Mengatakan betapa baik, kuat dan dahsyat, adil dan kasih Tuhan hingga layak disembah oleh semua orang. Pertobatan harus disertai perbuatan. Cara berpikir di mana seseorang mengaku dan setuju bahwa ia orang berdosa di hadapan Allah dan mengaku serta menerima pengorbanan Yesus di kayu salib untuk setiap orang percaya. Dalam Kisah Rasul 16 ayat 30-31, penjaga-penjaga Filipi bertanya kepada Paulus dan Silas, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat." Percayalah kepadanya sebagai seorang yang telah menanggung dosa-dosa Anda dan mati mengganti Anda, dikuburkan dan dibangkitkan kembali oleh Allah. Kebangkitannya memastikan bahwa orang percaya dapat yakin akan kehidupan kekal. Sesaat Yesus diterima sebagai juru selamat, kebangkitannya memastikan bahwa orang percaya dapat yakin akan kehidupan kekal sesaat Yesus diterima sebagai juru selamat. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yohanes 1 ayat 12. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Roma 10 ayat 13. Barang siapa dalam kutipan di atas termasuk Anda diselamatkan bukan berarti mungkin atau dapat, tetapi pasti diselamatkan. Tentu Anda sadar bahwa Anda seseorang berdosa. Saat ini juga, dimanapun Anda berada, bertobatlah, serahkanlah hatimu kepada Allah dalam doa pengakuan dosa dan pertobatan yang sungguh-sungguh. Dalam Lukas 18 ayat 13, seorang yang berdosa berdoa, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Berdoalah, "Ya Allah, aku tahu bahwa aku adalah orang berdosa. Aku percaya bahwa Yesus telah menggantikan aku waktu Dia mati di kayu salib. Aku percaya bahwa penumpahan darahnya, kematiannya, penguburannya, dan kebangkitannya adalah untuk aku. Sekarang aku menerimanya sebagai juru selamatku. Terima kasih atas pengampunan dosa-dosaku, pemberian keselamatan dan kehidupan yang kekal karena rahmat dan anugerah-Mu. Amin." Terimalah firman Allah dan dapatkanlah keselamatan daripadanya dengan iman. Percaya, maka Anda akan diselamatkan. Secara lahiriah mungkin kita kelihatan pergi ke gereja, membaca Alkitab, namun jika hati kita masih tinggal dalam kegelapan, dilimputi ketakutan, kebimbangan, kepentingan diri sendiri, dan memaksakan kehendak sendiri, kita harus mempersembahkan hati kepada Tuhan sebagai persembahan yang terbaik. Bukan gereja, perkumpulan ataupun perbuatan-perbuatan amal ibadah yang menyelamatkan Anda. Ingatlah, hanya hati yang diserahkan kepada Allah yang dapat disucikan dan diselamatkan. Rencana keselamatan Allah yang sederhana adalah Anda orang berdosa. Apabila Anda tidak percaya dalam Yesus yang telah mati menggantikan Anda, pasti Anda akan tinggal untuk selama-lamanya di dalam dosa dan maut. Jika Anda percaya kepadanya sebagai juru selamat yang telah disalibkan, dikuburkan, serta dibangkitkan, Anda menerima pengampunan atas segala dosa dan karunia keselamatan kekal karena iman. Anda mungkin berkata, "Tidak mungkin semudah itu." Ini sesuai Alkitab. Ini adalah rencana Allah. Hai kawan, percayalah pada Yesus dan terimalah Dia sebagai juru selamatmu hari ini juga. Kalau rencananya masih belum jelas bagi Anda,
Bacalah tulisan ini berulang-ulang tanpa berhenti sampai Anda mengerti jiwa Anda lebih berharga daripada seisi dunia ini. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Markus 8 ayat 36. Marilah serahkan hatimu kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, kudus dan sukarela. Anda harus benar-benar pasti akan keselamatan pribadi ini. Apabila Anda kehilangan jiwa, Anda akan kehilangan surga dan kehilangan segala-galanya. Percayalah dan biarkanlah Allah selamatkan Anda saat ini juga. Kuasa dan kasih Allah akan selamatkan Anda. Tetapkan hati Anda dan perubahan cara pandang memungkinkan Anda untuk hidup sebagai orang Kristen yang selalu menang atas pencobaan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. 1 Korintus 10 ayat 13. Jangan bergantung pada perasaan Anda. Perasaan itu selalu berubah. Berdirilah pada janji-janji Allah. Janji-janji Allah tidak pernah berubah. Setelah Anda selamat, ada 3 hal yang perlu dilakukan setiap hari untuk pertumbuhan iman. Berdoa, berbicara kepada Allah, baca Alkitab, biarkanlah Allah berbicara kepada Anda, dan Anda berbicara bagi Allah. Dan perlu dibaptis air sesuai ketaatan Anda pada Tuhan Yesus Kristus sebagai kesaksian dan demonstrasi imanmu. Dan kemudian bergabung secepatnya dengan gereja yang mengajarkan Alkitab sebagai firman Allah. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. 2 Timotius 1 ayat 8. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Matius 10 ayat 32. Amin. Itulah tadi rencana keselamatan Allah yang sangat sederhana. Yang pertama, kita harus sadar bahwa kita orang berdosa. Yang kedua, kita harus bertobat, meninggalkan yang lama dan beralih kepada Tuhan, dan berdoa untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan setelah melakukan ini, ada 3 hal lagi yang kita harus lakukan, yaitu berdoa, berbicara kepada Tuhan apa yang menjadi pergumulan kita. Yang kedua, baca firman, mendengarkan Tuhan berbicara lewat firman kepada kita. Kemudian kita berbicara kepada Tuhan. Yang ketiga adalah bersaksi. Jangan malu bersaksi. Setelah engkau diselamatkan oleh Tuhan, bersaksilah. Saksikan imanmu kepada semua orang. Siapa yang malu mengakui Tuhan Yesus di depan umum, maka Yesus pun akan malu mengakuimu di depan Bapa. Jadi saksikan kuasa keselamatan yang Tuhan berikan kepadamu. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema yang cukup baik, yaitu menanti dan berjaga-jaga. Bagaimana sikap orang percaya ketika menanti dan berjaga-jaga akan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Mari kita baca Lukas 21 ayat 25 sampai 36. Saya percaya kita sudah membacanya. Oleh karena itu, mari kita lanjutkan. Apa yang seseorang biasa lakukan ketika menunggu? Tentunya kita akan mencari kesibukan supaya waktu menunggu tidak terasa lama. Kesibukan di sini pun bukan hal-hal yang tidak menguntungkan Tuhan, tetapi kesibukan yang menguntungkan Tuhan dan menguntungkan diri kita di masa depan, yaitu berbuat sesuatu yang baik untuk Tuhan. Apa yang kita lakukan ketika menunggu jemputan? Apa yang akan kita lakukan ketika tunggu ibadah mulai? Tentunya kita harus melakukan sesuatu, bukan bersumur-sumur. Orang Kristen adalah orang yang menanti. Menanti apa? Menanti kedatangan Kristus kedua kalinya. Orang yang setia sampai akhir dan tidak murtad dan menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, Tuhan sudah sediakan yang namanya mahkota bagi mereka yang menantikan kedatangan Tuhan kedua kalinya. Kedatangan Kristus akan segera terjadi. Artinya pasti akan terjadi. Jadi, mari kita lihat Matius 24 ayat 19 dan Wahyu 1 ayat 1. Matius 24. Segera sesudah siksaan pada masa itu,
Matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya. Dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Apa kata segera di situ? Kita akan dalami. Wahyu 1 ayat 1. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Makna segera bukan menunjuk 5 menit lagi, segera seperti guru, dosen mengatakan kepada siswa atau mahasiswanya, segera kumpulkan. Bukan itu. Tetapi segera di sana, kata Kristus yang segera berarti, pertama, pasti terjadi. Itu pasti terjadi, Alkitab sudah mencatat dan pasti terjadi. Kedua, tidak ada seorang pun yang tahu waktunya. Tidak ada, oleh karena itu kita harus menanti dan berjaga-jaga. Ketiga, tidak ada seorang pun yang dapat melarikan diri ataupun luput. Siapapun kita akan tetap dihukum atau diberikan ganjaran yang baik. Pertama, tanda-tanda kedatangan anak manusia. Mari kita dalami apa tanda-tanda dan kenapa Tuhan memberikan tanda. Meski tidak ada yang tahu kapan waktunya, tetapi akan ada tanda-tanda sebelum itu terjadi. Lukas 21 ayat 25 sampai 26. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang. Dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa di bumi. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Penguasa-penguasa yang ada di langit akan goncang. Tanda kedatangan Kristus sudah dinubuatkan oleh para nabi. Tanda kedatangan Kristus dan penghukuman orang fasik. Bisa dibaca Yesaya 13 ayat 9 sampai 11. Sungguh hari Tuhan datang dengan kebengisan, dengan gemas dan dengan murka yang menyala-nyala, untuk membuat bumi menjadi sunyi sepi dan untuk memunahkan daripadanya orang-orang yang berdosa. Sebab bintang-bintang dan gugusan-gugusan di langit tidak akan memancarkan cahayanya. Matahari akan menjadi gelap pada waktu terbit dan bulan tidak akan memancarkan sinarnya. Kepada dunia akan kubalaskan kejahatannya dan kepada orang-orang fasik kesalahan mereka. Kesombongan orang-orang pemberani akan kuhentikan dan kecongkakan orang-orang yang gagah akan kupatahkan. Tanda kedatangan Kristus sudah dinubuatkan oleh para nabi. Yang kedua, tanda kedatangan Kristus dan penyelamatan umat Allah. Yoel 2 ayat 30 sampai Yoel 3 ayat 2. Mengapa perlu tanda? Supaya kita terhindar dari penyesatan. Baca Lukas 21 ayat 8. Tidak putus asa oleh penderitaan yang mendahului kedatangan Kristus. Akan ada penderitaan, akan ada penganiayaan. Tetapi bagi kita yang percaya kepada Tuhan, akan diangkat dan diluputkan. Tetapi bagi mereka yang suam-suam kuku, akan dimuntahkan dan mengalami siksaan besar itu. Tidak meragukan janji kedatangan Kristus. Oleh karena itu mari kita tidak meragukan janji kedatangan Kristus. Baca ayat yang ke-29 sampai 33 dan seterusnya. Setelah tanda-tanda terjadi, Yesus datang kedua kali. Haleluya. Perbedaan dengan kedatangannya yang pertama. Ya, dia lahir sebagai manusia kedatangan yang pertama. Dilahirkan dari perawan Maria. Sederhana dan kehinaan seorang hamba. Tetapi kedatangan yang kedua kalinya berkuasa dan kemuliaan seorang raja. Kedua, kedatangan yang pertama dihukum karena dosa manusia. Kedatangan yang kedua datang untuk menghukum manusia yang berdosa dan tidak bertobat. Aplikasinya, tidak percaya kepada orang-orang yang mencoba meramal atau menentukan waktu kiamat. Yang kedua, ketika melihat tanda, kita semakin yakin mengenai kedatangan Kristus. Tiga, sebagai orang percaya, kita bersukacita menyambut kedatangan Kristus karena ia datang untuk menyelamatkan. Selanjutnya, sikap menanti kedatangan anak manusia itu. Bagaimana sikap kita?
Mari kita baca Markus 13 ayat 32. Saya percaya sahabat sudah membacanya. Tidak seorang pun yang tahu. Malaikat tidak tahu. Yesus sebagai manusia tidak tahu. Mengapa Allah tidak memberitahu kepada kita mengenai kedatangan Kristus yang kedua kali? Allah tidak memberitahu supaya, pertama, menumbuhkan di dalam diri kita sikap hamba yang benar, berjaga-jaga selalu. Seperti majikan yang akan pulang ke rumahnya. Tentunya hambanya atau pembantunya pasti berjaga-jaga untuk menanti majikan itu. Itulah maksudnya. Kita harus berjaga-jaga dan juga terus menanti kedatangannya. Hamba sejati dan hamba palsu akan diuji di dalam kesediaannya untuk selalu berjaga-jaga. Fokus pada tanggung jawab dan pekerjaan yang Allah perintahkan. Kenapa Tuhan tidak beritahu kedatangannya? Agar kita fokus pada tanggung jawab dan pekerjaan yang Allah perintahkan kepada kita. Karena kita tahu zaman dulu, yaitu di zaman Paulus, ketika dikatakan Tuhan Yesus akan datang kedua kali, dan jemaat saat itu sudah tidak mau kerja lagi. Dan semua mereka menunggu. Bukan itu yang dimaksud. Aplikasi apa yang kita bisa ambil dari bagaimana berjaga-jaga? Ayat 34 sampai 36. Jangan syarat dengan pesta pora, kemabukan dan kepentingan duniawi. Mari kita jauhi hal-hal yang semacam ini, karena ini merugikan kita di masa yang akan datang. Berdoalah senantiasa. Agustinus berdoa, baca Alkitab, menjauhi dosa. Ini yang harus kita lakukan, berdoa, membaca Alkitab, menjauhi dosa. Dan selamat menantikan kedatangan Kristus, bersiaplah Yesus datang segera. Terima kasih, Tuhan memberkati.